Caraku untuk menjadi kesaksian dalam pekerjaanku adalah dengan menjadi orang yang rendah hati. Jadi aku berusaha untuk be humble walaupun aku tahu, dan aku juga harus punya mental untuk mengajar. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat ini berarti bisa dikatakan bahwa kita bisa menjadi kesaksian dimanapun, bukan hanya di satu tempat tertentu atau di satu lingkungan tertentu, tapi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita bisa untuk bersaksi. For me, being a witness itu gak cuma bisa aku lakuin ketika aku berada di gereja. Justru ketika aku di gereja, aku tuh menjadi witness itu cuma sebagian kecil kok dari aku being a true witness sesungguhnya. Dan ketika aku belajar untuk menjadi a living testimony, di situ aku tuh menyadari kalau misalnya kasih Tuhan itu bukan cuma buat aku yang menceritakan kesaksian orang lain kepada kehidupan teman-teman aku, tapi kasih Tuhan itu ada buat setiap dari kita, bahkan untuk orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ya, kalau untuk saya bersaksi itu nggak harus seperti kayak mengajarkan orang A, B, C, 1, 2, 3 menggurui orang gitu ya. Tapi kita dapat melakukannya semua dari value from ourselves aja sendiri sih. Dari diri kita sendiri, bahwa kita bisa show it gitu loh. Bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar seturut dengan karya Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Ya, contohnya seperti saya misal dalam setiap pekerjaan saya, setiap klien saya itu kita berhubungan dengan satu komunitas yang memang bisa dibilang divorce itu tuh udah jadi hal yang biasa gitu loh untuk seorang suami untuk nggak pulang ke rumah karena pekerjaan. Tuhan bisa ngubahin sih tanpa saya pernah sekalipun ngajarin mereka. Let's say misalnya dalam satu komunitas mereka ngadain event gitu loh, dan itu sering banget mereka tuh abis event lanjut kemana dan segala macam. Saya selalu bilang bahwa this is my value, sorry pak saya harus pulang karena saya ada acara dengan keluarga atau apapun gitu loh, atau dengan event yang keluar kota saya bisa ajak bersama dengan anak-anak gitu loh, maksudnya sama istri sama anak-anak ikut. Jadi balik lagi buat saya kesaksian tuh nggak harus kita ngasih tahu secara ngomong atau kita harus ngajarin orang gitu ya, tapi menurut saya kesaksian itu bisa menjadi suatu teladan tuh atas apa value-value yang kita punya, yang kita percayai, kita jalani tanpa kita harus terlalu banyak ngomong dan segala macam. We just do whatever that we are gitu loh maksudnya. Buat aku pribadi, jadi saksinya Tuhan di dunia zaman sekarang itu banyak tantangan gitu. Tapi satu hal yang aku pelajari, ternyata kita gak perlu takut karena yang sebenarnya ngerjain itu Tuhan, sesuai journey-nya Tuhan. Dimana waktu aku ada ngerjain project mural waktu itu, dan aku ngerjain 12 jam straight gitu, dan aku harus fokus, energiku juga gak mikir buat harus bersaksi lah atau segala macem gitu. Tapi waktu itu ngerjain, dan setelah selesai ternyata kliennya bilang, gue ngerasain experience yang beda deh hari ini, thank you ya gitu. Terus aku bingung gitu, apa gitu, dan ternyata ya dia ngerasain Tuhan. Dia akhirnya lahir baru di DM Instagram gitu. Ketika kita ngobrol-ngobrol, ketika jadi saksi Tuhan, kita jadi kolaboratornya Roh Kudus gitu. Dan Tuhanlah yang akan menyertai journey si orang itu. Kita cuma datang dan mengkonfirmasi conversation yang mereka punya sama Tuhan.